saudara-saudara sekalian, saya Andre Adipe Sitompul akan melaporkan hasil bacaan saya mengenai tinjauan teologis tentang iblis dalam Injil Sinoptik. Karya ilmiah yang dituliskan ini bertujuan untuk mempelajari pandangan Alkitab, terkhususnya Injil Sinoptik mengenai setan, konsep setan, yaitu Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Setan memiliki sifat-sifat iblis, begitu pula dengan iblis. Iblis memiliki sifat-sifat setan. Karena iblis berdosa, maka setan pun ikut berdosa. Dan karena iblis dihukum oleh Allah, maka setan pun ikut dihukum. Untuk mengerti sifat dan penyelawan mereka, kita harus mengerti siapa iblis itu sebenarnya. Di dalam Alkitab ada beberapa nama julukan yang diberikan kepada iblis. Yang pertama itu Beelzebul, penghulu setan. Dapat kita lihat dalam Matius 12 ayat 24. Dan Lukas 11 ayat 15, 18 sampai 19, dan Markus 3 ayat 22. Yang kedua itu dia diberi nama si jahat dalam Matius 13 ayat 19. Yang ketiga dia diberi nama si pencoba, Matius 4 ayat 3, Markus 1 ayat 12 sampai 13, dan Lukas 4 ayat 2. Yang terakhir yaitu roh-roh jahat, Markus 1 ayat 26, Lukas 4 ayat 35, dan Matius 8 ayat 16 mengatakan bahwa setan itu sama dengan roh-roh jahat. Ada beberapa sifat-sifat iblis, yaitu jahat. Iblis adalah musuh semua yang baik, penuh penipuan dan kejahatan, penuh dengan tipu daya, berusaha merusakkan semua Allah yang baik dan benar. Ia tidak pernah berdiri pada kebenaran Allah. Ia memang jahat. Bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 13. Penipu, iblis itu licik dan penipu. Ia sombong dan tinggi hati. Mencobai dalam kejahatannya, iblis menuduh dengan tuduhan palsu dan selalu mencobai orang-orang percaya agar meninggalkan Tuhan yang benar-benar Tuhan itu. Yang terakhir itu pencuri. Dalam Lukas 8 ayat 12, iblis berusaha mencuri firman Tuhan yang telah ditanamkan dalam hati manusia. Kuasa iblis sangat besar, sehingga dalam Matius 4 ayat 8 dan Lukas 4 ayat 5, ia berkuasa memperlihatkan kuasa yang ada di dunia ini kepada Yesus. Tetapi Yesus yang benar-benar Tuhan itu menepis segala keinginan dan kemauan iblis, sehingga dia tidak dapat dicobai oleh iblis. Yesus sendiri tahu bahwa kuasa iblis itu memang sangat besar, tetapi ia senantiasa berdoa agar senantiasa murid-muridnya terhindar dan mampu dilindungi melawan kuasa-kuasa kejahatan tersebut. Adapun pekerjaan-pekerjaan iblis dalam Injil Sinoptik, terkhusus di Injil Markus, yaitu iblis merasuki orang. Iblis melawan orang yang belum bertobat. Roh-roh jahat membangkitkan yang jahat. Iblis merusak pikiran dan lain sebagainya. Begitu juga di Injil Matius. Iblis mencoba melalui kemegahan dunia. Bisa kita lihat dalam kisah Yesus di padang gurun. Mencoba melalui kelemahan manusia. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, pekerjaan iblis dalam Lukas. Iblis memanfaatkan waktu, membuat penyakit, roh-roh jahat memasuki orang. Iblis dilambangkan sebagai ular dan kalajengking karena memang dia licik dan penuh dengan tipu daya. Iblis yang licik itu memakai strategi dan tipuan-tipuan kuno yang sama semenjak penciptaan. Pada langkah pertama, iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri kita. Mungkin keinginan untuk berbuat dosa, maka dia bertindak dan membawa kita lebih dalam ke dalam dosa tersebut. Berdasarkan itu semua, memang iblis sungguh licik dan mampu melihat titik kelemahan manusia. Namun kita sebagai manusia pun harus mengalahkan pekerjaan pencobaan iblis itu dengan cara yang pertama, jangan mau diintimidasi. Iblis memang melakukan berbagai macam cara agar masuk ke dalam perangkap, agar manusia masuk ke dalam perangkapnya. Tetapi kita harus senantiasa kokoh kepada Allah dan terus berdoa kepada Yesus agar senantiasa kita dijauhkan daripada kuasa-kuasa si jahat tersebut. Kemudian kita harus mengenali pola pekerjaan iblis dan bersiaplah menghadapinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Pikirkan dan tanyakan kepada diri kita sendiri pada saat kapan dan di mana, bagaimana, siapa, kira-kira seperti apa cara iblis itu datang untuk merasuki diri kita. Maka jika kita telah mengetahui hal tersebut, kita sudah bisa merencanakan. Perencanaan dan rancang-rancang yang bijak akan mengurangi pencobaan iblis di dalam diri kita. Dan yang terakhir, mintalah pertolongan kepada Allah.
Iblis memang kuat, tetapi Allah melebihi segala yang ada di dunia ini, melebihi segala kemampuan iblis, dan melebihi segala kuasa iblis. Jangan menyerah kepada pencobaan dari iblis, tetapi berusaha untuk selalu menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupanmu. Sebab kuasa Allah melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini, maupun kuasa iblis itu sendiri. Pandanglah Tuhan dan berharaplah kepadanya, maka kita akan senantiasa terlindungi di dalam naungannya. Sedemikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.